Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini berjumpa lagi bersama saya di pelajaran TIK. Ya, kali ini kita masuk ke dalam materi tentang apa itu TIK dan perangkat di dalamnya. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Nah, mengenal TIK dan perangkat di dalamnya. Apa itu TIK? Ya, apa sih TIK? Mari kita bahas sama-sama. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, TIK terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam teknologi informasi? Ya, yang termasuk ke dalam teknologi informasi ya antara lain itu seperti berita online ya atau berita-berita elektronik ya, contohnya seperti detik.com, kompas.com dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai teknologi informasi ya? Karena berita-berita dahulu ya, berita-berita zaman dulu ya, berita-berita dulu itu dibuat melalui media cetak ya seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, media-media cetak ya kalah saing dengan media-media elektronik ya. Seperti media-media berita yang tadi saya sebutkan. Nah, selain teknologi informasi, ada yang namanya teknologi komunikasi. Saya yakin kalau ini kalian udah pasti lebih tahu ya. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam teknologi komunikasi. Oke, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, ada komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop ya termasuk ke dalam teknologi komunikasi. Kenapa? Kok bisa komputer termasuk ke dalam teknologi komunikasi? Nah, karena dengan mengakses komputer ya, dengan membuka komputer kita bisa mengakses internet ya. Dengan internet kita bisa mencari informasi apa saja ya dan bisa berkomunikasi melalui komputer ya. Jadi sebenarnya ini bisa dua-duanya ya, cuman lebih lebih kepada kebutuhannya sebenarnya kalau komputer ini ya. Kenapa? Karena dari komputer kita bisa berkomunikasi ya bersama teman-teman atau saudara yang jauh ya melalui misalkan Zoom meeting ya, untuk kayak misalkan sekolah itu kan sekarang melalui Zoom meeting ya. Nah, itu bisa menggunakan laptop atau komputer. Terus handphone ya, ada handphone juga. Nah, handphone itu alat komunikasi yang kita pakai di zaman ini ya, di zaman sekarang ini tuh hampir setiap orang, hampir setiap anak itu udah mempunyai handphone ya. Nggak mungkin satu rumah itu nggak punya handphone sama sekali ya, walaupun masih ada, cuma ya, hanya beberapa persen lah ya, sekitar 10 atau 20% ya. Sisanya udah memiliki handphone semua ya, minimal satu rumah adalah satu handphone. Nah, gunanya handphone itu untuk apa? Ya untuk berkomunikasi ya. Kayak misalkan kalian punya saudara di Papua ya, mau ketemu susah. Nah, dengan adanya handphone ya, kalian lagi-lagi dimudahkan kan? Bisa video call ya, bisa teleponan, bisa WhatsAppan ya, bisa yang lain-lainnya lah ya. Terus apa lagi? Banyak ya, masih banyak yang lainnya. Ya, lanjut ya. Apa saja perangkat yang termasuk ke dalam TIK? Apakah hanya sebatas komputer? Ayo, perangkat yang termasuk ke dalam TIK apa hanya sebatas komputer? Tentu tidak ya. Ada banyak perangkat yang termasuk ke dalam TIK ya. Cuma ya, atau namun kali ini kita fokus pada perangkat komputernya terlebih dahulu.
ya, perangkat komputer ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini namanya satu buah komputer ya. Komputer sendiri sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Pasti ini. Kita lanjut ya. Tahukah kalian apakah nama-nama benda yang ada pada perangkat komputer ini? Nah, komputer di samping ya, gambar ini ya. Komputer itu disebut komputer desktop ya. Personal komputer atau PC. Nah, PC atau komputer desktop sendiri terdiri dari beberapa bagian ya. Antara lain ada yang namanya layar atau monitor. Yang seperti ini ya, ini namanya layar atau monitor. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis ya. Alat output ya, berarti perangkat keluar, output ya. Sebagai alat output data secara grafis ya, secara gambar pada sebuah CPU. Monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Nah, tanpa adanya monitor ya, atau tanpa adanya layar, komputer tidak akan bisa menampilkan gambar ya. Jadi tanpa monitor komputer nggak akan mengeluarkan gambar. Nah, selain monitor atau layar, kita perlu juga yang namanya mouse. Apa sih kegunaan mouse ini? Ya. Mouse pada komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input ya. Nah, jadi mouse ini termasuk ke dalam perangkat input. Kalau tadi monitor termasuk ke dalam perangkat output ya, sementara mouse termasuk ke dalam perangkat input atau masukan. Nah, mouse sendiri memiliki fungsi utama sebagai pointing device ya, yakni untuk menggerakkan pointer atau kursor pada layar monitor, baik itu personal komputer atau PC maupun laptop ya. Jadi untuk menggerakkan pointer, coba perhatikan di layar kalian. Adakah tanda panah yang bergerak? Nah, jika ada, ini yang dinamakan pointer atau kursor. Nah, kegunaan mouse untuk menggerakkan ini ya, dan untuk membuka berbagai macam program. Tanpa mouse, ingat, tanpa mouse, pointer atau kursor ini ya, kursor yang ini yang bergerak-gerak ini tidak bisa bergerak ya. Jadi tidak bisa diakses atau tidak bisa dijalankan tanpa adanya mouse. Nah, selain mouse, apalagi yang kita perlukan? Keyboard ya. Kita jelas memerlukan keyboard. Nah, keyboard pada umumnya ya seperti gambar di sini. Walaupun banyak bentuk-bentuk dan layout ya keyboard lain, tapi pada umumnya keyboard yang dipakai seperti ini. Nah, apa sih keyboard? Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, jadi keyboard juga sama seperti mouse ya, dia sebagai alat input. Gunanya untuk mengirim data ya berupa huruf, angka ya ataupun simbol. Misalnya kalian mau bikin puisi di komputer. Nah, berarti kalian harus ngetik kan? Nah, ngetiknya ini ya untuk mengeluarkan huruf per hurufnya, kata per katanya ya, angka per angkanya itu dibutuhkan perangkat yang namanya keyboard ya. Tanpa keyboard ya, kata-kata atau huruf tidak bisa di input. Lalu apalagi selain keyboard? Nah, CPU-nya sendiri. Tanpa CPU ya, ketiga perangkat tadi tidak akan ada gunanya ya, tidak berfungsi ya, dalam artian tidak berfungsi. Nah, di dalam komputer itu ya, di dalam komputer terdapat berbagai macam komponennya lagi ya, nanti kita bahas satu-satu ya.
Nah, di dalam komputer ini terdapat beberapa komponen ya, beberapa perangkat yang wajib ada, antara lain yang pertama adanya motherboard ya, itu harus ada motherboard. Terus CPU, RAM, hard disk, PSU, dan yang terakhir casing komputer. Nah, ini ya perangkat yang wajib ada ya untuk menjadi satu kesatuan yang disebut komputer. Nah, ini harus wajib ada. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak akan bisa menjadi komputer atau tidak bisa dibuka atau tidak bisa menyala ya jika salah satunya tidak ada. Nah, mari sama-sama kita bahas ya keenam perangkat ini. Yang pertama, ada yang namanya motherboard ya atau papan induk. Bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan motherboard atau papan induk. Motherboard adalah suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, seperti prosesor, video card, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita katakan ya motherboard ini sebagai tubuhnya dari komputer ya, tubuh komputer. Nah, di dalam tubuh itu nanti terdapat berbagai macam perangkat lagi ya. Nah, jadi ini tubuhnya ya, di dalam komputer itu motherboard itu tubuhnya ya untuk mengumpulkan perangkat-perangkat lainnya. Nah, setelah motherboard ya, kita perlu perangkat lain ya. Yang pertama itu kita perlu CPU atau Central Processing Unit. Bentuknya seperti ini ya. CPU yang umumnya digunakan itu ya, atau prosesor yang umumnya digunakan itu ada dua. Yang pertama merek Intel dan yang kedua merek AMD. Nah, apa sih prosesor? Apa sih CPU? Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemproses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Kalau tadi motherboard kita sebut sebagai badannya ya, sebagai tubuhnya. Nah, komputer juga membutuhkan otak ya untuk memproses berbagai macam software yang kita perintahkan untuk berjalan. Nah, itu yang ngatur CPU ya, jadi yang merespon itu CPU atau otaknya. Nah, setelah CPU kita perlu apa lagi? Nah, setelah CPU kita perlu yang namanya RAM atau Random Access Memory. Bentuknya seperti ini ya. Ini dinamakan RAM. Random Access Memory atau RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Nah, kalau tadi CPU itu sebagai otaknya ya, mengatur membuka tutupnya sebuah aplikasi. Nah, RAM ini kurang lebih fungsinya itu sebagai transit ya, tempat transit ya. Jadi cepat lambatnya sebuah aplikasi dibuka. Nah, itu ditentukan oleh RAM itu sendiri. Misalnya kalian mau menggambar, mau buka Microsoft Paint. Nah, pada saat proses membuka program Microsoft Paint-nya, cepat atau lambatnya software itu dibuka, nah itu diakses melalui RAM ini ya. Jadi RAM ini yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah aplikasi dibuka.
Selain RAM, ada yang namanya hard disk. Nah, hard disk pada umumnya dalam sebuah komputer berbentuk seperti ini. Ya. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memori, ya, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meskipun perangkat tersebut telah dimatikan. Nah, berbeda dengan RAM, ya, yang hanya menyimpan data selama perangkat tersebut memiliki daya. Jadi contohnya, misalkan kalian gambar, ya, kalian sedang menggambar. Nah, pada proses menggambar itu, ya, prosesnya itu disimpan di dalam RAM, ya, di dalam RAM. Tapi ketika komputer mati, apa yang telah kalian buat atau apa yang telah kalian gambar itu akan ikutan hilang. Nah, sementara di hadis ini, ya, apa yang telah kalian buat atau apa yang telah kalian gambar pada Microsoft Paint, ya, itu akan tersimpan di dalam hard disk ini. Ya, dia itu nggak peduli, ya, mau komputernya mati, mau apa, dia tetap akan tersimpan selama belum kamu hapus. Nah, itu gunanya hard disk sebagai tempat penyimpanan. Terus apa lagi? Nah, power supply. Setelah hard disk kita butuh power supply atau PSU. Apa sih power supply? Bagaimana bentuknya? Nah, power supply itu bentuknya seperti ini. Gunanya untuk apa? Nah, PSU atau power supply unit adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang bertugas memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam komputer tersebut yang membutuhkan tegangan listrik, ya. Contohnya seperti hard disk, motherboard, RAM, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen itu, ya, atau perangkat-perangkat itu membutuhkan yang namanya daya listrik. Nah, daya listrik itu dialiri melalui power supply ini. Nah, jadi tanpa power supply, komputer tidak akan hidup. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Yang terakhir, kita membutuhkan yang namanya casing komputer. Nah, ke semua perangkat tadi, ya, itu membutuhkan casing, ya, untuk tempatnya, ya. Ibaratnya perlu baju, ya, perlu baju untuk satu kesatuan yang tadi itu ditutupi. Nah, ini namanya casing, ya. Nggak ada komputer yang nggak pakai casing, pasti pakai casing, ya. Nah, ini salah satu bentuk atau contoh casing komputer. Lanjut. Nah, ke semua perangkat ini, ya, ke semua perangkat ini, motherboard, prosesor, RAM, hard disk, power supply, casing. Nah, jika kita rakit, ya, jika kita rakit akan menjadi seperti ini, ya, akan menjadi seperti ini. Nah, ini, ya, yang gambar biru-biru ini nih, yang ada biru-birunya ini nih, gambar komputer ini disebut komputer desktop atau personal komputer. Ingat, semuanya ini, ya, semuanya ini harus ada, ya, untuk menjadi sebuah komputer. Kesemuanya ini harus wajib ada. Jika salah satunya tidak ada, tidak akan hidup, ya, tidak akan bisa menyala. Oke, sampai sini paham ya? Ya, ini ada tugasnya, ya. Nanti tugasnya kalian kerjakan, ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Jika sudah selesai, nanti tugasnya silakan dikirim ke grup TIK masing-masing, ya, ke grup TIK di kelasnya masing-masing. Ya, apabila nanti ada yang mau ditanyakan, ya, setelah melihat video ini ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silakan di WA ke saya aja, ya. Di WA ke saya, nanti insya Allah saya jawab, ya. Atau nanti misalkan saya kurang jelas menjelaskannya, nanti bisa tanya langsung ke WA saya.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.